ayam-ayam saya bagaimana ya? Gimana ya ayam-ayam saya ini? Itu akhirnya sudah menjadi beban ya. Kalau memang teman-teman suka, Selamat datang di Taji Api. Selamat datang di rumah kita. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sehobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja rekan-rekan dan saudara-saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Amin. Pada video kali ini kita masih di kandang, seperti biasa kita bercerita tentang bagaimana hobi atau kesukaan itu. Kebetulan di sini kami hobi dan kesukaannya adalah berternak, spesifiknya adalah berternak ayam bangkok dan ayam hutan merah Sumatera. Kita akan menarik obrolan ini ke arah bagaimana hobi atau kesukaan kita itu menjadi hal yang membahagiakan. Nah, kawan-kawan, untuk membuat itu hobi menjadi hal yang membahagiakan adalah bagaimana proses kita menjalaninya. Pertanyaannya, apakah kita menjalankan ini dengan rasa terpaksa atau kita menjalankan ini dengan rasa sukacita? Hanya dua hal itu saja pemantiknya. Apakah kita bisa menikmati hobi berternak kita ini betul-betul menjadi hal yang membahagiakan atau hanya sekedar hal yang kita taruh kepada tubuh kita menjadi beban kita. Tentu kita tidak mau menjadi hal seperti itu ya. Menjadi hobi kita adalah hal yang menjadikan beban. Karena yang saya tahu, hal yang kita sukai itu sudah pasti membahagiakan. Apapun itu, boleh musik, boleh berternak, boleh membaca, boleh bermain motor. Jadi kadang-kadang kita itu sendiri agak susah yang mana yang harus kita lakukan. Apakah buang-buang waktu untuk hal yang kita sukai atau terlalu sibuk untuk mencari sesuatu tetapi meninggalkan hal yang kita sukai. Di sini titik temunya kawan-kawan. Titik temunya adalah keseimbangan. Bagaimana kita mengatur keseimbangan sehingga kita bisa menjalankan hal yang kita suka itu betul-betul bisa menjadi hal yang menenangkan dan hal yang membahagiakan. Misalnya kalau kita cerita ternak ayam kawan-kawan, banyak sekali kita lihat orang itu yang kebahagiaannya full ada di ayam, sehingga akhirnya yang dia lakukan adalah untuk melepaskan kebahagiaannya. Tentu ini tidak salah, tetapi ini bisa menjadi salah kalau seandainya memang kesenangannya itu meninggalkan kewajibannya, karena kesenangannya akhirnya meninggalkan kewajibannya. Nah, begitu yang kalimat yang benarnya. Hal ini memang tidak bisa kita salahkan kawan-kawan, karena memang kalau sudah ada cerita rasa suka, maka akhirnya yang lain bisa mengalahkan segalanya. Ini adalah yang kami sebut tadi, bagaimana kita membuat semuanya menjadi seimbang. Kadang-kadang untuk hal yang kita sebut dengan mencari rezeki atau dalam bentuk mata pencarian kita, misalnya bekerja ya, kita buang waktu untuk hal yang kita inginkan, tetapi kita tidak pernah bisa menikmatinya. Misal kawan-kawan bekerja, punya ayam, ayamnya tidak terurus dengan baik, ayamnya sakit, ayamnya tidak produktif, ayamnya hanya menjadi beban saja. Ini juga sudah tidak benar. Jadi yang paling benar adalah bagaimana kita bisa seimbang. Untuk mengatur keseimbangan ini adalah bagaimana juga kita mengatur waktu kawan-kawan. Spare waktu itu sangat dibutuhkan sekali, sehingga hal yang menjadi kewajiban berbanding lurus dengan hal yang kita senangi. Jadi di sini kawan-kawan sudah mulai paham maksud saya ya, atau arah pembicaraan saya, bagaimana kita bisa mengatur waktu. Karena tidak jarang kita lihat ayam-ayam bagus itu menjadi rusak ketika tidak ada waktu untuk merawatnya. Kadang-kadang sebaliknya pun begitu. Ayam yang biasa saja akhirnya menjadi ayam yang berprestasi karena memang pertama bibit ayamnya bagus, yang kedua ayamnya dirawat dengan baik. Untuk ayam bangkok, perawatan itu penting sekali kawan-kawan. Mandi jemur, ekstra puding, diumbar, itu menjadi hal atau kewajiban yang memang mutlak harus dilakukan oleh peternak ayam bangkok. Karena ayam bangkok itu sendiri tidak hanya berkutat kepada postur, ada mental di situ, ada kelincahan di situ, ada teknik juga di situ, ada daya tahan juga di situ. Nah, bagaimana kita sebagai peternak itu mampu menggabungkan semuanya, potensi ayam maksud kami,
dalam sebuah program atau metode rawatan. Jadi hal yang paling dibutuhkan adalah apa? Hal yang paling dibutuhkan adalah waktu. Bagaimana kita bisa membuat semuanya menjadi lebih baik. Sekali lagi kawan-kawan, keseimbangan ini penting ya. Bercerita merawat ayam itu tidak hanya sekedar memberi makan. Bercerita merawat ayam itu tidak hanya sekedar ayamnya ada dan sehat. Tidak hanya seperti itu kawan-kawan. Ada kebutuhan-kebutuhan dari ayam yang memang harus kita penuhi. Karena apa? Karena ayamnya kita kurung, ayamnya tidak kita bebas liarkan, ayamnya tidak bisa makan serangga, tidak bisa bermain bebas, tidak bisa lari-lari. Maka dari itu rawatan ini menjadi hal yang wajib. Bang, bagaimana kalau berternak ayam broiler? Itu beda cerita. Beda cerita kawan-kawan. Kalau ayam broiler itu memang didesain untuk 40 hari atau 30 hari atau bahkan kurang di bawahnya, bobotnya tercapai terus panen. Itu tadi memang orientasinya yang berbeda. Tidak sama dengan ayam-ayam yang seperti ayam hias, seperti misalnya ayam seramah kita ceritakan begitu, bagaimana kita tetap menjaga posturnya selalu kecil, lengkungan dadanya selalu membusung, itu harus kita jaga. Sama halnya dengan ayam bangkok, bagaimana ayamnya itu selalu sehat, posturnya bagus, potensinya juga bisa dipertahankan. Sama halnya dengan ayam hutan merah Sumatera, bagaimana kokoknya selalu jernih, bagaimana posturnya selalu kecil, dan bagaimana mentalnya selalu bagus. Jadi memang orientasi berternak itu akan menentukan pola dan program atau cara kita berternak. Jadi tidak bisa kita pukul rata kawan-kawan. Saya senang sekali sebenarnya ngobrol seperti ini karena saya sering sekali didiskreditkan bagaimana atau hal yang saya lakukan adalah sesungguhnya hal yang merugi. Bagi saya tidak. Pertama, ini adalah kesenangan. Yang kedua, memang saya siapkan waktu dan potensi saya untuk ternak saya sehingga apa yang saya lakukan itu selalu maksimal. Saya sendiri tidak menganggap ini adalah hal yang terbaik ya, tetapi setidaknya saya menjalankan kesenangan saya dan kebetulan kesenangan saya ini secara ekonomis bisa menghasilkan tambahan. Kalau saya jual, kalaupun tidak saya jual, saya masih tetap bisa makan telur dan makan dagingnya. Tidak masalah Bang dimakan, bagi saya tidak masalah. Karena ini memang layak untuk dikonsumsi. Tetapi terlepas dari itu semua, tinggal bagaimana kawan-kawan menyiasatinya, melihat ke depan apa yang harus dilakukan terhadap ternak. Karena seperti yang saya ceritakan tadi, orientasi berternak kita itu akan menentukan program apa atau metode ternak seperti apa yang paling layak kita terapkan pada ternak kita. Jadi memang tidak bisa kita sepakati untuk memukul ratakan sama ya, kalau sekedar untuk tolak ukur memberi makan, memberi minum ya itu selalu sama. Tetapi untuk rawatan di luar itu akan ditentukan ayam apa yang kita pelihara. Jadi begitu kawan-kawan. Tapi ya yang namanya omongan orang pun tetap selalu ada. Ingat video saya yang kemarin tentang bagaimana kita membawa filosofi stoik atau stoa pada ranah peternakan. Bagaimana kita bisa menepis omongan orang dan bagaimana kita tidak meletakkan kebahagiaan kita pada omongan orang lain. Kita jalani atau kita lakukan hal yang kita suka, kita jalani dan kita lakukan hal yang kita mampu. Omongan orang kita anggap kritik untuk menjadi lebih baik. Saya kira seperti itu adalah jalan yang terbaik sehingga memang kita tidak menjadikan hal-hal yang kita suka seperti ini, berternak ini menjadi beban, menjadi hal yang membebani kita untuk gimana ya, saya nggak bisa pergi nih, ayam-ayam saya bagaimana ya, gimana ya ayam-ayam saya ini, itu akhirnya sudah menjadi beban ya. Kalau memang teman-teman suka, ketika teman-teman ada masalah atau memang harus meninggalkan ternak ya, tinggal minta tolong teman lah, kasih makan atau jemur gitu. Toh juga kita tidak pergi dalam waktu yang lama. Selama-lamanya kita pergi ya paling 1 minggu. 1 minggu juga teman tidak akan keberatan saya pikir. Selagi makannya atau obat-obatan ayamnya kita siapkan. Teman hanya membantu saja. Jadi begitu kawan-kawan, bagaimana kita menyiasati ternak kita itu memang betul-betul menjadi hal yang kita suka. Ini obrolan ringan biasa saja, karena memang kadang-kadang obrolan ringan seperti ini harus kita sampaikan. Karena ini baik untuk mental kita juga, baik untuk berpikir kita juga, dan ya sekedar berbagi pengalaman saja.
Mungkin itu saja kawan-kawan video kita pada kali ini. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Salam untuk keluarga. Salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.